Record. Sudah terlihat belum recordingnya? Sudah, Bapak. Sudah ya. Saya share screen terlebih dahulu. Ini ada 5 orang di waiting room. Nah, bisa ya. Baik, sudah terlihat Hana Sajidah. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Saya ulangi kembali, selamat siang. Kita kembali bertemu ya karena pada hari Rabu yang lalu saya tidak memungkinkan untuk mengajar. Ya, alhamdulillah hari ini saya sudah negatif ya, dan negatif. Ya, sebenarnya gejalanya nggak terlalu parah ya, saya cuma sakit tenggorokan, tapi karena sakit tenggorokan tuh nggak enak kalau ngajar tuh, tenggorokannya kurang mendukung ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan yang materi sebelumnya. Kita akan membahas lanjutan materi minggu lalu ya. Di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang tentang kesetimbangan kimia ya. Kesetimbangan kimia. Yang pertama dari definisi, mungkin saya tanya ya, ini Dea Putri, hadir Dea Putri? Dea? Hadir, Pak, hadir. Ya, kesetimbangan kimia itu apa Dea yang kamu ingat? Kesetimbangan kimia, definisinya apa? Apa? Kesetimbangan itu apa? Ya, reaksinya sama, Pak. Reaksinya Setimbang sama. maksudnya. Ya, maksudnya apa? Sama gimana? Samanya apa? Sedikit lagi, yang sama apa? Laju reaksinya, Pak. Ya, laju reaksinya itu sama ya antara laju reaksi maju dengan laju reaksi balik ya. Dari reaktan ke produk, produk ke reaktan itu sama ya. Itu yang dimaksud sama itu ya, Dea. Nah, itu definisinya ya. Sudah kita bahas ya minggu lalu. Kemudian kita juga udah membahas tentang tetapan kesetimbangan ya. Tetapan kesetimbangan. Coba saya tanya Muhammad Siddiq, hadir? Muhammad Siddiq. Hadir, Pak. Tetapan kesetimbangan itu bisa dinyatakan dengan apa, Muhammad? Apa, Pak? Suaranya kurang jelas. Tetapan kesetimbangan bisa dinyatakan dengan apa?
Ketetapan kesetimbangan bisa dinyatakan dengan atau apa sih ketetapan kesetimbangan itu? Masih ingat kan KC? Masih ingat? masih, Pak. Ya, KC dan apa? Bisa ketetapan kesetimbangan itu bisa dinyatakan dengan KC dan apa? KC dan KP, Pak. Ya, KP. Ya, jadi bisa dinyatakan dengan KC ataupun dengan KP, di mana persamaannya itu ya adalah konsentrasi, kalau KC ya, konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya per konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Tuh ya, itu tetapan kesetimbangan. Kemudian juga kita sudah membahas ya tentang hubungan antara KC dengan KP ya. Coba Reni Manalu. Reni hadir, Reni? 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 Atau Lestari Sibatuara? Lestari? Lestari. Itu Lestari kayaknya videonya itu ya. Video bukan on cam ya. Lestari, Reni, ini baru di awal kuliah, baru 5 menit. Udah nggak ada orang. Coba Gabriel Sabat. Hadir Gabriel. Iya, Bapak. Hubungan KC dan KP apa, Gabriel? Izin menjawab, Pak. Untuk hubungan KC, dia memiliki rumus B, produk per reaktan, kemudian RT, R dikali T suhu, kemudian delta N, Pak. Oh, iya. Kalau untuk Ya. KP sendiri, untuk KC sendiri, rumus dari KP, Pak. Jadi itu ya, KP itu sama dengan KC dikali apa? R dikali T. R, T, pangkat delta N ya. Delta N, iya Pak. Ini minggu lalu seingat saya udah kita turunkan ya bagaimana bisa dapat persamaan ini ya. Baik. Terus kita lanjut. Setelah ini juga ya materinya kemarin itu tentang prediksi ya, prediksi arah reaksi. Nah, kita bisa memprediksi arah reaksi itu. Jadi suatu reaksi itu bisa kita prediksi apakah dia akan bergeser ke arah kanan atau produk atau dia bergeser ke arah kiri, ke arah reaktan untuk mencapai keseimbangan. Nah, untuk memprediksi itu kita bisa lihat dari nilai apa Angelina Habehan. Angelina Habehan. Halo, Angel. Iya, Pak. Ya. Itu untuk memprediksi arah reaksi kita lihat nilai apa, Angel?
Lihat nilai. Izin bantu jawab, Pak. Sebentar. Angel dulu, coba Angel. Angel ini. Maaf Pak, itu bermasalah. Ya, tadi siapa yang mau bantu jawab? Izin menjawab, Pak. Saya ingin bantu menjawab, Pak. Jadi untuk memprediksi arah reaksi itu menggunakan QC, kemudian dan KC-nya, Pak. Jadi lihat dari nilai QC, QC versus KC-nya ya. Gabriel. Jadi kita untuk prediksi arah reaksi lihat nilai QC berbanding dengan nilai KC-nya. Kalau QC-nya besar dibandingkan KC, ya berarti produk itu banyak ya di awal reaksi, maka dia akan bergeser ke kiri. Ya. Silahkan dibaca ulang ya. Nah minggu ini kita masih membahas tentang kesetimbangan kimia ya, masih membahas tentang kesetimbangan kimia. Nah, untuk minggu kedua ini kita akan membahas tentang ya asas Le Chatelier, asas Le Chatelier ya. Ini tulisannya silahkan dicek ya. Ini kayaknya ada keliru ya. Tapi untuk keseimbangan kimia bagian kedua ini akan membahas tentang asas Le Chatelier. Nah, sebelum lanjut ini ada soal ya. Ini ada soal campuran 0,5 mol H2 dan 0,5 mol I2, ini duanya di bawah ya. Ini H2 dan 0,5 mol I2 dimasukkan ke dalam labu baja anti karat 1 liter. Ini volumenya berarti volume ya, ini volume. Pada suhu 430 derajat Celcius. Kc untuk reaksi H2 plus I2 menjadi 2HI adalah 54,3 pada suhu 430 derajat Celcius. Hitunglah konsentrasi H2, I2, dan HI pada keadaan kesetimbangan. Ya, berarti ini kan kita menghitung yang menentukan nilai dari konsentrasi reaktan dan produk ketika kesetimbangan. Kalau 0,5 mol, 0,5 mol ini adalah konsentrasi dari reaktan mula-mula ya. Maka kita bisa menghitungnya ya dengan persamaan ya. Kita buat dulu reaksinya. Saya mampet ini. Reaksinya ini ya H2 gas ditambah I2 gas. Jumlah yang hadir 233 ya. Berarti ada 100 orang nggak hadir kuliah. Gas menjadi ya. Jadi ini karena bolak-balik ya. 2HI gas. Dan ditanya itu konsentrasi ketika kesetimbangan. Berarti kan kita bikin mula-mula reaksi setimbang ya. Nah, mula-mulanya itu ini dimasukkan adalah konsentrasi dalam molar ya. Berarti karena volumenya 1 liter, maka konsentrasi H2-nya berapa? 0,5 molar, Pak. Ya, 0,5 molar. Benar ya, Fazri. Jadi konsentrasinya untuk ini H2 itu konsentrasinya berarti mol per volume ya, 0,5 dibagi 1. Berarti ini 0,5 ya. I2-nya juga sama 0,5. HI-nya belum terbentuk mula-mula ya. Ketika mula-mula belum ada HI. Berarti ini coret aja ya. Belum ada. Terus kita nggak tahu kan berapa yang bereaksi ya. Karena kita juga nggak tahu. Yang ditanyakan ketika S, ketika kesetimbangan, setimbang. Yang bereaksi kita nggak tahu. Nah, yang bereaksi ini yang kita harus cari.
kita tahu nilai KC kan. Nah, yang bereaksi berarti kita analogikan ya, sesuatu yang tidak kita ketahui itu jadi lambang, misalnya X, berarti akan H2 itu akan berkurang sebanyak min X, ya. Ini akan berkurang sebanyak min X, dan akan membentuk HI sebanyak berapa X? Plus 2X. 2X ya, karena ini kan koefisiennya 1 banding 2, kan ini 2HI, ini kan 1H2, 1I2, 2HI, kan 1 banding 2. Ini kalau dia setiap berkurang 1 min X H2, itu membentuk 2X HI ya. Nah, kita mencari nilai X ini, berarti ketika setimbang akan terbentuk ya 0,5 min X H2, 0,5 min X I2, dan 2X. Ya. Nah, kita cari nilai X ini ya. Kita harus mencari nilai X ini. Nah, untuk mencari nilai X ini, berarti kita kan udah tahu nilai KC. Berarti KC sama dengan, nah, dari persamaan ini, ya persamaan KC-nya apa? Cindy Agustin. Cindy? Iya, Pak. Berarti Konsentrasi konsentrasi HI HI pangkat 2 ya, per konsentrasi H2 H2 dan konsentrasi HI. dikali Konsentrasi 2. I2 ya. Benar ya, Cindy ya. Nah, KC-nya udah tahu, KC-nya adalah 54,3. Berarti 54,3 sama dengan konsentrasi HI, 2X ya ini, 2X. Masukkan 2X kuadrat per H2. H2-nya itu ketika setimbang ya, KC itu kan konsentrasi yang dimasukkan ada ketika yang S ini setimbang. 0,5 min X. 0,5 min X. Ini ya 0,5 min X. Terus ini I2-nya juga 0,5 min X. Ya. Nah, berarti ini dapatlah nilainya sama dengan 2X kuadrat per 0,5 min X kuadrat. Ya. Nah, untuk mencari nilai X ya ini, ya mencari nilai X ini, kita kalau kita masukkan nilai min X ini ya, kita masukkan nilai min X ini, maka akan ya kita harus pakai persamaan itu ya, persamaan kuadrat ya. AX kuadrat plus BX ya plus C sama dengan 0 ya. Itu kan persamaan kuadratnya. Berarti X itu adalah, ya ini matematika ya, X itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya per 2A ya. Ini rumus matematika ya untuk mencari nilai X. Jadi nilai X itu ya bisa menggunakan persamaan ini. Tapi ini kalau kita masukkan nilai, kita anggap ya min X ini. Nah, min X ini kan menyatakan berapa H2 yang berkurang ya, atau I2 yang berkurang. Nah, dan ini bisa kita abaikan. Ya. Untuk di sini di contoh ini kita abaikan aja ya. Kalau nggak diabaikan sebenarnya bisa aja kita masukkan sini ya. Kita masukkan ke persamaan ini ya. Jadi ini 5 ini kan 54,3. Ini kan kalau mau pakai persamaan ini maka kita bikin dulu 54,3 sama dengan 2X kuadrat per 0,5 min X kuadrat, itu kita jadikan dulu persamaan ini ya. AX kuadrat plus BX plus C ya. C itu berarti 54,3. Tapi ini kita nggak usah pakai ini. Kita nggak usah pakai ini. Kita langsung abaikan aja. Hasilnya nanti nggak akan jauh beda pasti. Ini kita abaikan aja nilai min X ini. Jadi kalau di kesetimbangan asam basa nanti ya. Nah, ini diabaikan. Nah, nanti di kesetimbangan asam basa akan kita jelaskan kenapa ini bisa kita abaikan. Nah, kalau diabaikan maka ini jadi nanti ya jadi
Persamaannya 54,3 sama dengan 2x kuadrat per x-nya diabaikan. Berarti ini jadinya apa? 0,5 kuadrat ya. Tuh ya. 0,5 kuadrat. Benar nggak 0,5 kuadrat? Oh, jangan dulu diabaikan ya. Ini kan masih atasnya masih ada kuadrat. Maka kita untuk menghilangkan kuadrat di sebelah kanan, maka apa yang harus kita lakukan? Kuadratkan, Pak. Kuadratkan kiri. Ya, diakarkan ya. Diakarkan, Pak. Ya, diakarkan kiri kanan ya. Coba pakai kalkulator. Akar 54,3 berapa? 7,37. 7,36, Pak. 7. Berarti ini jadinya 37. 37 ya. 37 sama dengan berarti 2x ini jadi 2x per 0,5 min x. Nah, nilai min x ini ya, nilai min x ini bisa ya kalau kayak gini berarti nggak perlu pakai persamaan kuadrat ini ya, dan nggak perlu dihilangkan juga ya. Ini berarti bisa langsung kita hitung ya. Berarti ini jadinya kalau kita pindahkan ya, berarti ini kan 2x. 2x sama dengan, kan kita mau mencari nilai x nya, 2x sama dengan 7,37 dikali ini kan 7,37 dikali 0,5 min x ya. Kali silangkan. Maka akan kita dapatkan nilai berapa tuh? Berarti 2x sama dengan ini 7,37 dikali 0,5 3, berapa itu? 3,688 min 7,37x ya. Maka ini bisa kita dapatkan, ini pindah ke ruas kan berarti kan jadi plus ya. Berarti ini jadi 9,37x sama dengan 3,68. X sama dengan berapa? 0,392, Pak. Atau di buletinnya di 0,4, Pak. 0,4 ya. X itu 0,4 molar ya, molar. Yang lain sama nggak? Barusan siapa nih 0,4? Sama, Pak. Sama ya. Nah, Sama. X-nya itu 0,4 molar ya. Pertanyaannya ya Fazri 0,4, yang lainnya juga sama. Pertanyaannya itu adalah hitunglah konsentrasi ketika setimbang ini. Berarti kan kita udah dapat nilai X-nya, berarti konsentrasi ya H2 ketika setimbang itu kan sama dengan 0,5 min X. Berarti sama dengan 0,5 dikurang 0,4. Berarti sama dengan 0,1. 1. Nah, begitu juga untuk nilai yang lainnya ya. Misalnya HI itu 2X, berarti 0,8 molar berarti. Nah, ini itu ya soal tentang keseimbangan kimia ya. Baik, saya sebenarnya ini latihan minggu lalu sebenarnya, tapi kan nggak sempat saya masukkan juga di pertemuan ini. Karena pertemuan kedua keseimbangan kimia ini materinya sedikit ya, hanya ya asas Lechatelier ya. Nah, jadi asas Lechatelier itu ya ini bukan asasnya dulu ada ya, baru fenomena ini ada ya. Jadi asas Lechatelier itu muncul untuk menjelaskan fenomena yang sudah ada ya. Jadi asas itu kayak hukum, asas, teori itu kan muncul untuk menjelaskan sesuatu kan, sesuatunya itu udah ada dari sebelum-sebelumnya. Jadi asas Lechatelier itu ya, ini dengan asas ini kita bisa menjelaskan tentang akibat gangguan yang diberikan pada suatu keseimbangan. Jadi misalnya kita punya suatu keseimbangan. Kita punya satu keseimbangan nih, misalnya ini orang
Ini kayak kemarin ya, kemarin itu dicontohkan bahwa keseimbangan itu misalnya orang itu ya main ayunan ya, apa nih? Ini orang main sini ya, ini ada orang, sini ada orang. Nah, ini kan anggaplah ini setimbang ya, ini setimbang. Nah, ketika ini terjadi setimbang ya, terus di satu sisi ini A misalnya ini B. Nah, pada kesetimbangan ini diberikan gangguan. Gangguannya misalnya penambahan konsentrasi. Penambahan konsentrasi kalau untuk contoh di analogi ini berarti penambahan berat. Misalnya di bagian A ini kita tambahkan itu 3 kilo pasir, kita tambahkan sini 3 kilo pasir. Maka kesetimbangan itu pasti akan terganggu, ya, akan terganggu. Maka untuk meminimalisir gangguan tersebut, ya sistem ini akan bergeser ya, reaksinya akan bergeser. Dia akan bergeser ya kalau bisa penambahan konsentrasi di A ini, maka dia akan bergeser ke B untuk mendapatkan kesetimbangan yang baru. Agar apa? Agar gangguan itu bisa diminimalisir. Itu ya, itu asas Le Chatelier. Ini juga suatu gangguan eksternal diberikan kepada suatu sistem yang setimbang. Sistem tersebut akan menyesuaikan sedemikian rupa untuk mengimbangi gangguan ini ya. Ketika sistem mencapai posisi kesetimbangan yang baru, sistem akan berusaha mengurangi dampak dari gangguan tersebut. Nah, itu yang dijelaskan menggunakan asas Le Chatelier itu ya. Contohnya ya, gangguan itu apa aja gangguan yang disebut dengan gangguan ini ya. Gangguan ini adalah ya, ada konsentrasi ya, konsentrasi. Ada apa lagi? Tekanan, ya, volume. Jadi kalau kita merubah konsentrasi, merubah tekanan, merubah volume, Perubahan suhu, Pak. Satu lagi. Suhu ya, perubahan suhu, kemudian bisa juga menambahkan katalis, itu akan memberikan ini 4 ini ya. Konsentrasi, tekanan, volume, suhu kita ubah, maka akan terjadi gangguan, itu yang disebut dengan gangguan itu, gangguan. Atau tekanan eksternal ya, tekanan eksternal itu berupa gangguan ini, suhu, tekanan, volume, dan konsentrasi. Maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah, nah, nanti akan kita bahas bergesernya ke arah mana untuk membentuk keseimbangan baru dengan mengurangi dampak dari gangguan tersebut. Jadi kalau orang udah setimbang ya, udah setimbang, kalau bahasa gaulnya itu udah PW ya, udah PW, dia udah klop banget lah. Terus diganggu, maka dia pasti akan bereaksi. Dia akan bereaksi untuk mengurangi gangguan tersebut. Ya. Contohnya ini ada yang pertama ya, perubahan konsentrasi. Misalnya ini ada reaksi N2 dengan 3H2, ya, nitrogen reaksi dengan hidrogen membentuk amonia. Ya. Ini reaksi ini kan reaksi kesetimbangan ya. Jika kita tambahkan NH3 pada produk, maksudnya dalam sistem itu kita masukkan NH3, berarti kan kita menambah konsentrasi pada produk. Ya, kalau konsentrasi produknya ditambah, maka dia akan terganggu kesetimbangan ini. Nah, untuk mencapai kesetimbangan baru, maka reaksi akan bergeser ke kiri. Ya. Nah, kesetimbangan akan bergeser ke kiri, maksudnya itu dia akan membentuk reaktan ya. Dari NH3 ini akan membentuk reaktan untuk mengimbangi gangguan tersebut agar tercipta kesetimbangan yang baru. Ya sama kayak kita 2019 ya, kita kena kedatangan virus corona ya. Dengan adanya virus corona itu kita harus beradaptasi kan, beradaptasi untuk menciptakan kesetimbangan baru, itu berarti kita harus beradaptasi, harus pakai masker. Itu kan bentuk dari pergeseran ya, pergeseran arah kesetimbangan. Hanya contoh ya. Nah,
Ini kalau ditambahkan di NH3 atau bagaimana kalau NH3-nya kita ambil ya. NH3-nya kita ini kan kita memproduksi NH3 misalnya. NH3 pada produk ini kita kurangi konsentrasinya dengan cara kita ambil. Maka si reaktan akan bereaksi lagi membentuk NH3 agar terjadi kesetimbangan. Nah, dengan asas Le Chatelier ini ya, kita bisa memprediksi bagaimana agar produksi suatu produk itu bisa didapatkan dengan maksimal ya, dengan mengutak-atik konsentrasi, tekanan, volume dan suhu. Ya, ini lanjut ya. Nah, ini resumnya kalau bisa lihat. Jika yang pertama tadi perubahan konsentrasi, misalnya ada A plus B menjadi C plus D, maka kalau kita ini ya, apa bentuk perubahan yang kita berikan? Misalnya kita melakukan perubahan ya berupa ini perubahan yang kita berikan. Kita misalnya menambahkan konsentrasi produk. Konsentrasi produknya kita tambah C atau D ya, maka dia akan bergeser ke kiri. Ini termasuk mudah ya. Kita mengurangi konsentrasi produk, ya, ininya dikurangi, maka dia akan bergeser ke kanan. Menambahkan konsentrasi reaktan A atau B-nya ditambah, maka untuk membentuk kesetimbangan baru dia akan terbentuk produk, berarti ke kanan. Ke kanan itu maksudnya adalah ke produk, ke kiri itu adalah ke reaktan. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Ternyata kerongkongan saya masih agak nggak sehat. Tapi saya udah swab ulang ya. Setelah isoman 5 hari kemarin, swab udah negatif alhamdulillah. Nah, ini kita lihat ada contoh ya. Ini karbon akan bereaksi dengan air dan menghasilkan karbon monoksida dan hidrogen dalam reaktor yang disebut reaksi gas air yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar untuk industri. Nah, ini reaksinya karbon plus H2O menjadi CO plus H2. Nah, ini kalian lihat reaksinya. Apa yang terjadi terhadap, nah, coba ya, saya panggil satu. Mohon maaf Pak, tidak kelihatan Pak. Ini PPT-nya nggak kelihatan? Tidak Pak. Coba. Jelas, Pak. Kelihatan kok. Jelas Bapak. Coba Sama Hasan mungkin itu ya, mungkin Kendala sinyal kayaknya, Pak. sinyal atau coba keluar dulu baru masuk lagi. Lag jaringannya itu. Nah, ini ya karbon, ini air, ini karbon monoksida, ini hidrogen, gas hidrogen. Ini katanya apa yang terjadi terhadap, nah, ini kita uji dulu ya, pengaruh perubahan konsentrasi terhadap konsentrasi yang lainnya. Coba Samuel Desmond. Samuel hadir? Ada Pak. Ya. Nah, ini Samuel, misalnya ini dari reaksi ini, coba lihat ini reaktan ya. Yang sebelah kanan itu produk ya. Nah, jika nomor A, apa yang terjadi terhadap konsentrasi, ya, tanda kurung awal itu konsentrasi. Konsentrasi CO jika karbon ditambah. Mungkin kalau CO ditambah, mungkin ini buat setimbang dia bergeser ke kiri Pak. Kalau CO-nya ditambah. Bukan, ini apa yang terjadi terhadap konsentrasi CO? Coba baca ini. Apa yang terjadi terhadap konsentrasi CO jika karbon ditambah? Ya, kita lewatkan dulu ya nomor A. Coba Desmond, coba nomor
nomor B saya itu. Apa yang terjadi pada CO, ya, ini CO tuh ini ya, ini CO. Nah, ini CO. Jika H2 ditambah, H2-nya ditambah nih. Jangan Ramon. Mic-nya masih mati. Mikrofon Desmond itu belum aktif. Kalau ini, aduh, tambah. Mungkin B bergeser ke kanan, Pak. Iya ya. Nomor B ya, jika konsentrasi H2O ini ditambah ya, ini H2O ditambah. CO-nya ini kan CO-nya di sebelah kanan. Kalau H2 ditambah berarti dia bergeser ke kanan, maka CO-nya akan apa? Bertambah juga. CO-nya bertambah, benar nggak? Benar, Pak. Iya, berarti ini kan CO-nya akan bertambah. Ya, kenapa dia bertambah? Karena kalau H2O ditambah, dia akan bergeser ke kanan. CO itu di kanan, berarti dia bertambah kan? Coba nomor C. Apa yang terjadi terhadap konsentrasi H2O jika H2 ditambah? Nah, H2 ini produknya ditambah. Produknya ditambah, H2O akan Bergeser ke kiri, Pak. ya bergeser ke kiri, berarti H2-nya akan Bertambah, Pak. ya akan bertambah ya, bertambah. Dan ini H2O jika CO dikurangi. CO dikurangi nih, produknya diambil ya. H2O-nya akan berkurang ya, berkurang. Ya karena H2O-nya akan bergeser ke ya dia akan bereaksi ke arah kanan ya, bergeser ke kanan, maka berarti dia akan berkurang. Nah, untuk yang nomor A, ini apa yang terjadi dengan konsentrasi CO jika C ditambah? C-nya bertambah, Pak. Geser ke kanan. Kemana? Bergeser kemana? Kanan. Kanan, Pak. CO Kanan. bertambah. Atau bergeser ke Nah, kanan. ingat ya, ingat ya. C ini fasanya apa nih? Padat, Pak. Padat ya, padat. Ingat dulu ya, padat dan liquid larut murni itu ya konsentrasinya itu apa? Berapapun jumlahnya itu tidak akan mempengaruhi keseimbangan. Ya, jadi dia ini tidak akan terjadi apa-apa yang jawabannya. Ingat ya, karena ini solid ya, ini berarti tidak terjadi apa ya. Ingat dulu, masih nggak kan minggu lalu bahwa liquid dan solid itu tidak mempengaruhi keseimbangan. Itu ya. Nah, kemudian perubahan konsentrasi ini tidak mempengaruhi nilai tetapan keseimbangan. Jadi nilai Kc itu tidak selalu tetap ya, walaupun konsentrasinya diubah-ubah, nilai Kc-nya pasti akan tetap. Kita lanjutkan. Ya, mohon maaf ya. Ini langsung aja ya kita gituin. Uap air dicampurkan bahan bakar karbon monoksida dan hidrogen. Ya, ini soal tadi ya ini. Oh ya. Nah, ini soal tadi ya, berarti ini kan sama kayak tadi. Ini cuma soalnya di itu. Nah, yang kedua, bentuk gangguan yang bisa terjadi ya pada satu keseimbangan itu adanya perubahan volume dan tekanan. Adanya perubahan volume dan tekanan. Nah, jadi ya merubah volume dan tekanan itu ini terus. Kok udah selesai? Nah.
Iya. Ya, merubah volume dan tekanan itu ya kita akan menggeser keseimbangan. Volume dan tekanan itu kan saling berbanding terbalik ya. Volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Kalau tekanannya besar, volumenya akan kecil. Nah, misalnya ada reaksi A plus B menjadi C. Jadi ya, bahwa dengan kita memperbesar tekanan, ya, kalau kita memperbesar tekanan, ini ada reaktan, ada produk, ini reaktan, ini produk. Kalau kita memperbesar tekanan, maka reaksi itu akan bergeser ke sisi dengan jumlah mol gas sedikit, ya. Bergeser ke jumlah mol gas yang sedikit. Kalau tekanan diperbesar. Jumlah mol gas yang lebih sedikit itu bisa dilihat dari koefisiennya. Berarti kan di sini untuk reaktan dan produk untuk contoh ini, kalau kita memperbesar tekanan, ya, tekanan sistemnya kita perbesar, maka reaksinya akan bergeser kemana? Produk, Pak. Ke produknya. Produknya itu karena mol produk itu cuma satu, ya, 1 mol ini 1 tambah 1, 2 mol. Nah, kalau kita memperkecil tekanan, ya, maka dia akan ke sisi dengan jumlah mol yang mol gas yang lebih banyak. Biasanya ya tekanan itu berkaitan dengan gas ya, karena kalau cairan dan padatan itu tidak incompressible ya. Kalau gas itu mudah dikompres ya, kayak LPG itu kan gas ya, gas yang dikompres sampai dia menjadi cair ya. LPG kan liquid petroleum gas ya. Itu gas, tapi kenapa disebut liquid ya? Karena dia ditekan sampai dia itu volumenya mengecil itu sehingga dia sebut jadi lebih ke arah liquid ya. Nah, kalau kita memperkecil tekanan, maka dia akan bergeser ke sisi jumlah mol gas yang terbanyak. Jadi lihat gasnya ya. Kemudian ini kebalikannya ya, kalau volume itu berarti kebalikan dari tekanan. Itu ya. Jadi ingat aja itu ya. Ini jumlah mol gas ini lihat dari mana? Lihat dari koefisien gasnya. Oke. Paham nggak? Paham ya? Coba kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya. Kita lihat ya. Ini nomor A misalnya. Coba saya panggil ya. Coba ini saya manggil yang cewek rata-rata pada nggak jawab tadi. Coba ini Anissa Nur Rahmah. Anissa Nur Rahmah hadir. Anissa hadir ya. Suaranya bisa dikencangin lagi Anissa. Anissa Nur Rahmah. Enggak nyaut ya. Ya, coba Jessica Priolina. Hadir, Pak. Nah, ini bagus ya hadir Jessica.
Ini Jessica, coba pendapat Jessica gimana nih? Perkirakan efek kenaikan volume. Ini kenaikan volume itu akibat apa? Akibat kita menurunkan tekanan kontainer terhadap hasil produk reaksi. Nah, terhadap hasil produk reaksi berikutnya. Coba Jessica nomor A coba. Coba lihat ini ya Jessica. Kalau volumenya kita naikin volume atau menurunkan tekanan, ya, maka ini untuk nomor A ini keseimbangannya akan bergeser kemana, Jess? Ini saya kembalikan sebentar ke sini. CH4, Pak. Coba ini ya. Berarti lihat ya. Kalau penaikan volume atau penurunan tekanan ini kan berarti lihat mol gasnya kan. Coba mol gas reaktan itu berapa, Jess? Mol gasnya reaktan. Oh iya, TPB 1 sampai 5 ini isinya mahasiswa prodi apa aja? Prodi Fisika, Kimia, ini Pak, apa, Sains Data, sama SAP. Oh iya, ini harusnya itu ya, maksudnya prodi jurusan sains ya, harusnya ya penting ya untuk kalian ke depan nanti. Coba tadi Jessica gimana nih? Konsentrasinya berarti untuk mol gasnya yang reaktan berapa nih? Yang reaktannya 2, Pak. 2 ya, ini kan 1, ini 1 ya. Lihat aja dari koefisiennya, berarti kan 2. Yang produk, Jess? Yang produknya 4. 4 ya, ini 2, ini 2. Nah, lihat kalau kita menurunkan tekanan, maka keseimbangan akan bergeser ke reaktan Mol gas terbanyak. ya, dengan mol gas yang lebih banyak, maka dia akan bergeser kemana? Ke 2CO plus 2H2. Ya, bergeser ke produk ya, bahkan bergeser ke produk. Nah, kalau dia bergeser ke produk, apa yang terjadi terhadap produk? Volumenya diperbesar, Pak. Volumenya bertambah. Bukan volume. Bukan volumenya yang bertambah. Kalau reaksi ini bergeser Tekanannya, Pak. Tekanannya dinaikkan. Enggak, ini tekanannya turun. Kalau tekanan turun, maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah mol yang lebih banyak. Mol yang lebih banyaknya di sini adalah produk. Berarti kalau dia bergeser ke produk, maka produknya akan konsentrasinya akan meningkat atau berkurang? Meningkat. Iya, meningkat ya. Meningkat, Pak. Maka, ya, kan ini ditanyanya apa yang terjadi terhadap produk. Maka, ya, efeknya, maka produk akan meningkat ya, meningkat konsentrasinya ya. Coba nomor B nomor B coba Febrian Rahmat Kurnia. Hadir? Febrian Rahmat Kurnia. Enggak hadir ya. Ya. Ini Ibnu Farhan Al-Ghifari. Iya, Pak. Ya, Ibnu hadir ya Ibnu ya. Nah, Ibnu coba nomor 2 Ibnu. Nomor 2 itu intinya ini kan udah disebutkan kalau menurunkan tekanan maka dia akan bergeser ke mol sisi yang lebih besar. Nah, nomor 2 ini nomor B, mol reaktan berapa? Ibnu? 1.
ini satu, berarti berapa totalnya? 2, 2. Produk 3, kok 3? Dari mana 3? 2, Pak. 2. 2 ya, 1 ya. Jadi mol itu dilihat dari perbandingan koefisien. Berarti ini 2, ini 2. Berarti dia akan apa yang terjadi? Netral. Nah, berarti tekanan dan volume itu tidak mempengaruhi keseimbangan di sini ya. Maka tekanan volume tidak mempengaruhi kesetimbangan. Ya, paham ya? Nah, mungkin itu ya. Nah, nomor C-nya berarti ya ya, kalian lihat aja ya nomor C-nya dia kemana? Coba. Nomor C ini kan langsung aja saya bahas ya. Nomor C ini berarti berapa mol reaktannya? 3 mol, Pak. Jawa. 3 ya. 3, Pak. 3, Pak. Ini 2 tambah 1. Kalau produknya 2, Dua, Pak. 5, Pak. 2 ya. 5, Pak. Solid tidak? Ini solid ya. Oh ya, solid enggak ya? Abaikan. Karena mol gas. Berarti dia akan bergeser ke kiri ya. Berarti ini ke kiri. Kalau ke kiri maka produk akan berkurang. Produk berkurang. Itu ya. Ya, semoga paham ya. Nah, yang selanjutnya materinya memang nggak terlalu banyak ya. Nah ini hanya jadi perubahan tekanan, perubahan volume, perubahan konsentrasi itu tidak mempengaruhi nilai tetapan keseimbangan. Sama ya waktu dulu kita udah belajar tentang kinetika kimia, kan ada pada hukum laju, ya, pada hukum laju itu kan ada tetapan laju ya. Tetapan laju itu juga tidak pengaruh dengan perubahan konsentrasi. Ya. Tetapan laju itu hanya berubah akibat perubahan suhu. Begitu juga dengan tetapan keseimbangan. Tetapan keseimbangan itu hanya bisa berubah jika terjadi perubahan suhu. Nah, ini hanya perubahan suhu yang akan mengubah nilai konstanta keseimbangan. Nah, oleh karena itu, suhu harus disertakan pada penulisan nilai Kc ataupun Kp. Nah, ini kenaikan suhu akan memperbesar Kc. Jadi kalau suhu naik, ya, itu akan memperbesar Kc untuk sistem dengan keadaan sistem yang delta H-nya positif. Kalau delta H positif itu eksoterm atau endoterm? Endoterm ya. Ini endoterm. Nah, jadi itu endoterm. Ini eksoterm. Ya. Untuk reaksi dengan sistem endoterm, kalau kita menaikkan suhu, ya, maka ya akan memperbesar nilai Kc. Kalau reaksi eksoterm kita menaikkan suhu, maka dia akan memperkecil nilai Kc. Reaksi endoterm itu ada reaksi yang membutuhkan yang menyerap kalor ya. Yang menyerap kalor dari lingkungan ke dalam sistem. Jadi kalau kita naikkan suhu, ya, sedangkan dia reaksinya endoterm, itu kan berarti ya pas ya karena reaksinya yang membutuhkan kalor, sedangkan suhunya kita naikin. Ya. Maka kenaikan suhu itu akan digunakan oleh reaksi endoterm ini, ya, yang akan digunakan oleh reaksi endoterm ini. Sehingga nanti Kc-nya akan membesar ya, Kc-nya akan membesar. Sedangkan kalau reaksi eksoterm itu melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Ya, dia melepas kalor malahan dinaikkan suhunya. Maka dia akan memperkecil Kc-nya. Nah, bagaimana dengan arah reaksinya? Ya, untuk arah reaksinya, ya, kalau kita menaikkan suhu, ya ini suhu, ya ada suhu, terus ada misalnya reaksinya itu ada endoterm, ada eksoterm. Ini contoh di atas ini misalnya O2 plus 2H2 menjadi 2HO, ini
reaksinya endoterm ya, ini endoterm. Reaksi kebalikan dari reaksi endoterm itu adalah reaksi eksoterm. Misalnya ini dibalik ya. 2H2 menjadi O2 plus 2H2. Ini 2H2O ya nih. Ini gas, gas, gas. Ini reaksinya delta H-nya ini bernilai negatif ya, kebalikannya. Nah, kalau reaksi endoterm, kalau kita menaikkan suhu, ya ini suhu dinaikkan, ini kedua suhu diturunkan. Kita bikin tabel aja ya. Untuk reaksi endoterm, suhu dinaikkan. Katanya kalau suhu dinaikkan, reaksi endoterm itu ada reaksi yang menyerap kalor ya, menyerap kalor. Maka kalor itu akan dipakai. Ya, kalau dipakai berarti dia akan menghasilkan produk, benar nggak? Kalau dia akan menghasilkan produk, maka Kc-nya akan meningkat. Kc-nya akan memperbesar ya, meningkat. Ya, kalau suhu dinaikkan untuk reaksi endoterm, dia akan bergeser ke produk ya, produk atau ke kanan ya. Biar nggak pusing saya gantikan jadi kanan. Jadi kanan kiri itu produk dan reaktan ya. Ini ke kanan. Sedangkan kalau untuk reaksi eksoterm, suhu dinaikkan memperkecil Kc. Kalau memperkecil Kc berarti reaksi itu bergeser ke Kiri. ya, geser ke kiri ya. Ya. Itu ya, itu logikanya ya. Nah, sedangkan kalau suhu diturunkan kebalikannya ya. Kalau suhu diturunkan, maka untuk reaksi endoterm dia bergeser ke kiri. Kiri, ini ke kanan. Itu ya. Kenapa kalau tadi ya, kenapa endoterm kalau suhu dinaikkan dia bergeser ke kanan? Karena dengan menaiknya suhu itu Kc meningkat. Kc meningkat kan berarti produk meningkat ya, produk meningkat. Berarti kan dia bergeser ke kanan. Itu ya. Jadi kalau pengaruh suhu itu tergantung dari reaksinya. Jadi lihat dulu reaksinya itu endoterm atau eksoterm. Nah, untuk melihat reaksi itu endoterm atau eksoterm, lihat dari ya delta H-nya atau perubahan entalpi ya. Delta H. Kalau dia negatif itu eksoterm. Kalau positif itu endoterm. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Erine paham? Kita lanjutkan ya. Nah ini perubahan suhu ya. Perubahan suhu ya, untuk reaksi eksotermik, kenaikan suhu itu akan K-nya turun ya. Kalau K turun berarti dia akan ya, kalau K turun berarti produk itu dikit ya. Ya berarti si reaktannya banyak, berarti dia bergeser ke kiri. Kalau endotermik K-nya naik. Kalau K naik itu berarti produknya banyak, berarti itu tuh bergeser ke kanan. Menunjukkan kalau K naik itu berarti kanannya banyak ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada penambahan katalis. Penambahan katalis itu tidak mengubah nilai K, sama kayak konsentrasi, tekanan, dan volume tadi. Kemudian tidak mengubah arah pergeseran keseimbangan. Jadi arah pergeseran keseimbangan itu tidak berubah, karena katalis itu mempercepat reaksi, itu maksudnya dia mempercepat reaksi itu apa?
reaksi maju dan reaksi baliknya itu menjadi lebih cepat ya, akibat dari mekanisme yang berubah. Ya. Karena dia punya mekanisme jalur yang lebih kecil ya nilai energi aktivasinya. Jadi untuk katalis itu tidak mempengaruhi nilai K dan tidak mengubah arah pergeseran kesetimbangan. Jadi kalau kita menambah katalis atau mengurangi katalis, ya arah pergeseran kesetimbangannya tidak berubah. Hanya saja dia mempercepat terjadinya proses kesetimbangan karena reaksinya menjadi lebih cepat. Nah, jadi itu ya. Jadi asas Le Chatelier ini digunakan untuk ya, jadi kita bisa memprediksi ya. Kita bisa memprediksi untuk menghasilkan produk yang banyak, suhunya harus diapakan. Kalau dia reaksi endotermik, berarti suhunya harus dinaikkan. Kalau dia reaksi eksotermik, berarti suhunya harus diturunkan. Ya, kemudian lihat jumlah molnya. Ya, kalau molnya sedikit di produk, ya sedikit di produk, nanti tekanannya kita apakan. Itu bisa kita lihat. Ya. Kita prediksi menggunakan asas Le Chatelier ini. Biasanya soal-soal ujian nanti itu ya masuk ya soal tentang asas Le Chatelier ini, kalian menganalisa bagaimana yang terjadi terhadap suatu reaksi kesetimbangan jika diberikan gangguan. Tuh ya. Nah, ini ada contoh soal. Waktunya masih ada ya. Contoh soalnya misalnya ini, saya panggil ya, siap-siap aja ya. Ya ini saya nggak nakut-nakutin ya, maksudnya salah pun nggak apa-apa ya, jawab aja. Kan tinggal ngomong ya, nggak usah takut-takut. Nggak ada gebetannya juga kan di grup ini. Coba nih Z, ini Rusia nih, Z ini siapa nih? Z, siapa itu Z? Pendukung Rusia nih kayak. Z. Ini namanya diganti nama asli ya. Siapa nih Z? Halo? Ya. Coba yang lain ya. Nah, ini saya panggil artis Korea dulu. Ini foto asli atau foto artis? Deodri Siahan. Deodri Siahan. Deo hadir, Deo? Hadir, Pak. Oh, iya. Berarti foto artis Korea atau foto kamu tuh? Deo? Nggak usah dimatiin dulu mikrofonnya. Ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya kira tadi cowok. Ini kan foto kembaran saya tuh. Ya, siapa tuh? Kim Bum ya? Kan ya? Zaman saya S1 dulu, Kim Bum ya, Lee Min Ho itu artis-artis Korea yang terkenal zaman saya S1. Ya, kita balik lagi. Deo coba ya, Deo. Ini, kalau kita lihat ini ya, Deo. Apakah penurunan T itu suhu ya? Apakah penurunan suhu mempengaruhi tekanan parsial? Tekanan parsial itu tekanan setiap komponen ya. Zat yang digaris bawahi. Ini nggak ada yang garis bawahi. Coba saya garis bawahi dulu ya. Dan nilai K untuk masing-masing reaksi berikutnya. Coba saya garis bawah ini ya. Nggak ada yang garis bawah. Coba ini saya garis bawahin C4. Nah, coba Deo, menurut Deo gimana? Kalau kita menurunkan suhu untuk reaksi nomor A, itu apakah mempengaruhi tekanan parsial dari CH4? Nah, sebelum Deo jawab, coba untuk nomor A itu reaksinya endoterm atau eksoterm, Deo? Eksoterm, Pak. Eksoterm, Pak. Ya, eksoterm, benar ya. Eksoterm. Terus Deo,
Masih Deo ya. Nah, CH4 nanti apa yang terjadi kalau suhu diturunkan? Kalau reaksi eksoterm suhu diturunkan, dia bergeser ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Kiri, Pak. Coba diingat lagi. Kanan, Pak. Ke kanan ya. Kalau suhu Kanan, Pak. diturunkan, ya benar ya Deo. Jadi kalau suhu diturunkan, untuk reaksi eksoterm suhu diturunkan, dia akan bergeser ke produk ke kanan. Maka CH4-nya akan apa? Ya. Akan Tambah. bertambah ya, bertambah. Ya. Ya, karena reaksinya bergeser ke kanan ya. Terus lanjut. Tadi ternyata cewek ternyata. Saya mau manggil cowok dulu. Coba ini ya. Sahri. Kimia Sahri, ini mahasiswa saya nih. Sahri Ya, hadir. Pak. Ya. Sahri, nah untuk reaksi nomor B Sahri ini eksoterm atau endoterm? Endoterm, Pak. Endoterm ya, endoterm. Ya, karena positif ya delta H-nya. Nah, kalau reaksi endoterm suhu diturunkan, dia bergeser ke kiri atau ke kanan? Endoterm. Ke kanan, Pak. Ke kiri, Pak. Ke kiri ya. Iya, Pak. Ya, kalau ke kanan itu kalau endoterm dia suhu dinaikkan ya, karena suhunya dia pakai untuk melakukan reaksi. Kalau dia suhunya diturunkan maka dia bergeser ke kiri. Berarti ya ini nggak ada yang saya garis bawahi. Coba saya garis bawahi ini. Ini saya garis bawahi. Berarti NO-nya akan bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang ya. Kurang, Pak. Ya, NO akan berkurang. Benar ya. Ya, lanjut nomor 3, nomor C, coba cewek lagi ya. Kita cari artis Korea lagi. Anita Rahma Pramoda. Anita hadir? Anita Rahma Pramoda. Sekali lagi saya panggil. Anita ada nggak? Anita Rahma Pramoda. Anita Rahma Pramoda Cahyani. Nggak ada ya? Nah, ini saya kasih love ini mahasiswa. Apa nih? Lestari, Reni, Anissa, Febrian, Anita Rahma. Belum ada. Coba lagi. Regina Simanjuntak. Hadir, Pak. Nah, ya. Regina diaktifkan dulu mikrofonnya. Nah, ini Regina coba nomor C. Nomor C saya garis bawahi dulu ya. Ini CL2 yang saya garis bawahi. Apa yang terjadi pada CL2? Berkurang, Pak. CL2-nya akan berkurang, benar nggak? Ini apa nih? Eksoterm atau endo? Exo, Pak. Ekso. Eksoterm berarti kalau suhu diturunkan dia akan bergeser ke Kanan, Pak. Kanan, Pak. kok ke kanan? Oh iya ya. Kanan, Pak. Kanan atau kiri? Ke kanan, Pak. Kanan, Ke Pak. kanan, Pak. Eksoterm suhu diturunkan ke kanan Iya, ya, Pak. benar ya, benar. Ya.
Kanan berarti Cl2. Cl2 akan berkurang. Ya, itu ya. Jadi paham ya? Ya, jadi dengan kita bisa seperti ini, kita akan bisa memprediksi ya, memprediksi bagaimana kalau kita mau dapat produk yang banyak. Itu ya, selain dengan menambahkan katalis. Ini udah sama aja ya soalnya mirip. Ya, ini tadi ya, ini tadi solidnya di nggak kita itu ya. Nah, ini terakhir coba ya terakhir ya. Terakhir saya panggil lagi ya yang beberapa mahasiswa tadi. Mungkin mikrofonnya error mungkin ya. Coba kalau udah dipanggil berkali-kali juga nggak juga nyaut berarti tidur. Coba saya cek ulang. Lestari coba. Lestari hadir. Lestari. Nggak ada ya. Reni. No. Mana Reni? Nggak ada juga Reni ya. Anissa Nur Rahma. Hadir, Pak. Ya, Anissa. Ini coba Anissa. Anissa, coba sebelum Anissa biar dulu itunya. Febrian R. Hadir? Mikrofonnya nggak bisa aktif, Febrian. Tuh, Febriannya raise hand ya. Kayaknya mikrofonnya rusak. Anita Rahma. Hadir, Pak. Nah, Anita, ini berarti Anissa, Nur, Febrian, Anita Rahma. Ini, ya coba ya. 3 orangnya siap-siap ya. Biar saya Lestari sama Reni benar-benar sedang tidur kan. Ini dulu ya. Anissa Nur Rahma coba. Nih Anissa. Coba ini Anissa sama Anita sama Andrian tadi. Baca ini ya, baca soalnya. Coba baca soalnya. Ini soal ujian ya, soal ujian tahun 2018 atau 2019? 2019 ya. Metanol adalah zat yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Metanol dapat dibuat dengan mereaksikan gas karbon monoksida, CO ya, dan gas hidrogen, H2, pada suhu 200 derajat Celcius. Pada suatu proses, gas karbon monoksida ditempatkan di dalam wadah A yang dihubungkan dengan sebuah katup dengan wadah B yang berisi gas hidrogen. Ketika katup dibuka, kedua gas tersebut akan bereaksi secara endoterm. Endoterm ya katanya. Terus reaksinya ini ya, ini reaksinya. Coba reaksinya udah setara belum itu Rahma, Nur Rahma? Belum, Pak. Belum. Coba setarakan. Mas, serius belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Pak, sudah. D-nya kan Sudah, udah Pak. 1, hanya 4. Iya, Pak, 4. sudah. Ya, benar ya. O-nya 1 benar. Nah, coba Nur Rahma tadi ya. Jika setelah keseimbangan tercapai,
Ya, ke dalam labu A. Nah, ini udah tercapai keseimbangannya. Pas katupnya dibuka, mereka kan bertemu. Terus bereaksilah mereka, tercapailah keseimbangan. Terus di dalam labu A ditambahkan gas neon. Apa yang akan terjadi dengan sistem keseimbangan tersebut? Nah, apa yang terjadi? Kalau kita nambah gas neon itu, ya coba menurut Rahma gimana dulu? Ini ya. Ditambah gas neon gitu ya, Pak? Ya. Nah, ini ya. Ini A, ini B. Ini bisa disuntik ya tempat masuk. Ini ada katupnya. Nah, bereaksilah mereka kan, bereaksi kalau ditemukan bereaksi. Terus di A pas sudah seimbang ditambahkan neon ke dalam A. Apa yang terjadi coba? Kesetimbangan bergeser ke koefisien gas yang lebih besar, Pak. Ditambahkan gas neon. Ya, coba ya. Tadi siapa barusan? Batir, Pak. Batir ya, Batir. Rahma, coba kita bahas sama-sama ya. Kalau ditambah gas neon itu kan apa? He, Ne, neon itu kan Ne ya. Ar, argon kan, xenon, radon itu gas apa? Gas apa? Gas mulia. Gas mulia ya. Gas mulia itu dia nggak akan bereaksi dengan gas lain kan. Ya dia udah mulia kan, dia udah oktet ya, dia udah stabil ya, dia nggak akan bereaksi. Maka penambahan gas mulia ini akan meningkatkan apa? Meningkatkan tekanan ya. Penambahan gas mulia ini akan meningkatkan tekanan. Nah, kalau tekanan meningkat, maka reaksi akan bergeser ke mol yang lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil ya, benar ya. Berarti dia akan bergeser ke produk ya, maka ya akan bergeser ke produk. Ingat deh, karena tekanannya dinaikkan untuk reaksi ini. Jika tekanan dinaikkan karena penambahan gas mulia ini kan berarti kan kalau kita masukkan neon sini, maka tekanannya akan meningkat karena adanya gas, ada space yang dipakai oleh neon kan di ruangannya, maka tekanannya akan meningkat. Maka dia akan bergeser ke jumlah mol yang lebih kecil. Nah, berarti ya akan bergeser ya, akan terbentuk CH3OH berarti. Coba siapa tadi ya? Andrian nomor 2. Andrian masih join? Ya, Andrian coba. Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah produk jika sistem tertutup? Upaya apa? Upayanya tuh bisa apa? Tekanannya diapakan? Tekanannya kan udah ya, kalau sistem tertutup kan berarti ya nggak bisa ditambah. Kalau sistem tertutup ya anggap aja nomor A nomor B ini berkaitan ya. Berarti kan untuk menghasilkan produk tadi kan tekanannya diperbesar. Contohnya tadi kan menambah gas neon. Selain itu apa lagi? Untuk produknya agar bertambah. Suhunya diapakan coba? Andrian. Siapa? Andrian? Hadir nggak Andrian? Suhunya dinaikin, Mbak. Suhunya dinaikkan. Kenapa dinaikkan?
Kenapa? Alasannya? Ya, jangan itu ya, masih nebak boleh, tapi alasannya ada nggak? Ya ada ya, alasannya kan tadi udah kita pelajari. Berarti lihat di sini reaksinya apa, endoterem atau eksoterem? Ya, Andrian udah coba itu ya. Siapa tadi yang terakhir tadi? Rahma juga, Rahma apa ya? Rahma satunya. Anissa Nur Rahma udah. Rahma yang satunya tadi, nah ini Rahma. Anita Rahma. Anita Rahma Pramoda. Iya, Pak. Nah, Anita, nih apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan produk? Nah, ini saya kasih clue. Suhunya harus diapakan, teman? Kata Andrian tadi suhunya dinaikkan. Saya bilang benar ya, benar dinaikkan. Kenapa? Coba lihat reaksinya apa ya? Reaksinya eksoterem atau endoterem? Izin masuk Pak, tadi internet saya tiba-tiba putus Pak. Siapa? Andrian? Iya Pak. Ya, coba. Ya. Andrian sama Karena Anita. reaksinya Ya, coba lanjut. endoterm Pak. Ya, reaksinya endoterem. Jadi Ya. harus dinaikin suhunya Pak, biar Ya. bisa menaikkan jumlah produk reaksinya. Ya, benar ya. Jadi ini untuk yang ini berarti T dinaikkan ya. Karena dia endoterem ya, endoterem. Biar dia ke produk ya. Terus ada Andrian. Anita Rahma masih join? Terakhir ya, ini terakhir. Coba nih. Nomor C Anita, ditebak aja Anita. Nomor C, jika suhu diturunkan, apakah KC akan berubah? Berubah, Pak. Berubah, ya benar berubah. Kenapa? Ya, karena ya, yang bisa merubah nilai tetapan keseimbangan itu hanya perubahan suhu ya. Karena ya dengan suhu diturunkan untuk reaksi endoterem, maka KC-nya akan apa? KC-nya akan naik juga Pak, karena dia endoterem. Iya. Kalau reaksi endoterem, ya suhu diturunkan, KC-nya akan coba ingat lagi. Kurang. Berkecil, Pak. Ya, KC-nya akan kecil ya, KC-nya akan kecil. Benar nggak, Anita Rahma? Iya, Pak. Iya, itu ya. Ya, udah ya. Nomor D, jika gas metanol yang dihasilkan dipindahkan ke wadah lain, apa yang terjadi dengan sistem keseimbangan tersebut? Ke arah mana keseimbangan akan bergeser? Nah, gas metanol itu ini ya. Ini nomor D itu, kalau metanolnya ini kita panen, kita ambil, maka kan dia merubah konsentrasi kan berarti ya. Maka konsentrasi produk itu berkurang karena kita pindahkan, maka keseimbangannya akan bergeser ya. Keseimbangannya akan bergeser ke kanan ya, keseimbangan bergeser ke kanan. Sampai sini paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, ya? Paham, Pak. Ya. Paham. Ini sains data. Baik ya, itu mungkin materi minggu ini. Ini nah materi keseimbangan kimia ini penting ya, karena mulai minggu depan itu sampai ke berapa minggu ke depan itu kita membahas tentang keseimbangan asam basa. Jadi keseimbangan asam basa itu tidak lepas dari persamaan keseimbangan kimia ini. Ya, dan
ya akan agak lebih rumit ya nanti ya. Kita akan menentukan pH asam lemah, pH basa lemah, pH larutan buffer ya, larutan penyangga maksud saya, bukan buffer ya, tapi buffer, pH larutan campuran dari dua larutan misalnya, itu menggunakan konsep kesetimbangan ini. Jadi jangan dilupakan materi kesetimbangan kimia ini ya. Ya, karena nanti yang mahasiswa kimia, mahasiswa fisika, ya mahasiswa ya yang berkaitan dengan sains itu pasti kalau nge-lab ya bikin larutan itu pasti zat kimia nanti. Ya, ini pas banget nih mahasiswanya, ini mahasiswa yang ya pasti ada butuhnya dengan materi-materi kimia. Ya, mungkin itu ya terakhir. Ya mohon di screenshot nanti kirim ke grup ya ketua kelas. Tolong. Terakhir ya untuk adik-adik mahasiswa ini ya ini yang hadir tinggal 186 ya. Total mahasiswa ada 320-an. Ya mungkin karena hari Sabtu ya juga nggak apa-apa ya, karena nanti didengarkan rekamannya untuk yang tidak hadir. Untuk yang hadir ya udah kuotanya udah terpakai. Ya silakan disimak ulang ya, karena ya beberapa mungkin dipanggil tidak nyaut. Ya bukan saya maksud ya, karena saya juga kuliah juga sekarang, saya juga kuliah sedang studi juga. Kalau kuliah online itu memang banyak itu ya, banyak yang bikin kita tidak fokus, tapi ya diusahakan kalaupun tidak fokus ya setidaknya ketika dipanggil itu berusaha untuk mencoba menjawab. Benar atau salahnya tuh belakangan gitu ya. Ya yang tidak menjawab ketika kuliah itu akan saya catat ya namanya. Ya saya catat aja dulu, nanti di akhirnya seperti apa ya kita lihat aja nanti. Mungkin itu saya cukupkan, lebih kurang mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Bapak. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini